Wah, ya mah ngeunah ya mah Kang ya. Sok Kang Endar lah campur-campur. Olil dari mana ini Olil? Dari dapur. Lil, kamu dicariin tuh sama si Neng Sri Maharani. Mari buka puasa kawan-kawan dengan rujak yang dibikin oleh Kang Hendar dan Kang Dasep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Petualangan Alam Desaku. Sore ini saya kebetulan sekali ada tamu spesial Kang Dasep ya. Namun kebetulan Kang Dasep ini juga sama-sama dari Cianjur kawan-kawan. Selamat datang Kang Dasep di Kampung Bunut. Ya, terima kasih Kang Jari, kampung yang sangat indah sekali di sini, Masya Allah. Ya, nanti mungkin saya akan cerita mengenai Kang Dasep ini di acara Kongres Ngawangkong Teu Beres-Beres. Siap. Nah, kawan-kawan, malam ini kita akan bukber bersama ya, dan sekaligus akan melihat suasana ngabuburit di lokasi lingkungan rumah Muhammad Holil ya, dan kita akan makannya nanti adalah di rumahnya Kang Dadi. Ya, jadi rumah itu kita hangatkan juga. Namun acara masak-masaknya kawan-kawan, kita akan coba bakar-bakarnya di rumahnya Kang Hendar. Karena kebetulan sore ini cukup mendung dan bahkan ada gerimis kawan-kawan. Jadi kita akan masaknya di rumahnya Kang Hendar. Ya, hitung-hitung sekalian menghangatkan rumah Kang Hendar juga. Ya Kang Hendar ya? Ya. Baiklah kawan-kawan Petualangan Desaku, seperti apa nanti buka bersama keluarga Holil, ada Kang Asep, Kang Dadi nanti suruh kemari ya, Mahomsa, semua tetangga ada di sini dan ada Kang Dasep juga. Seperti apa? Saksikan bersama Petualangan Alam Desaku. Kang Asep, ayamnya yang ada udah berapa? Baru 2, yang satu belum ketangkep, Pak. Ada begitu ya? Ringkas. Ayamnya saya minta 4 deh. Oh, boleh, Pak. Ya, minta 4. Kang Hendar punya. Nanti Ya, saya beli kalau ada. Ya udah, ya tangkep Kang. Boleh, ya. Seperti biasa juga Kang Asep, kita akan masak. Tapi mungkin masaknya kita untuk masak yang bakar ayamnya kita di rumahnya Kang Hendar aja. Boleh. Ya, oke. Ratenya Ya, Kang Asep. segar udah rata. Segar, ya. Kang Dasep, mungkin Kang Dasep mau sapa-sapa kawan-kawan Kang Dasep. Silahkan. Ya, untuk teman-teman Kang Jari mungkin banyak yang iri ke saya ya. Karena kan ikut nge-vlog sama Kang Jari itu merupakan impian semua netizen. Oh, subscriber gitu. Kang Jari. Ya, betul. Makanya saya sangat beruntung sekali nih sekarang bisa ikut nih. Alhamdulillah. Ikut nanti malam apa tuh? Pemadam kelaparan, Kang. Itu yang nanti Ya. netizen tuh seperti itu. Jadi saya dan Kang Dasep ini sudah lama sekali TikTokan di WA-an maksudnya ya, WA-an, dan alhamdulillah baru bisa terrealisasi pada kesempatan malam Ya, ini. betul. Ya, Kang Dasep ya. Ada yang ingin disampaikan oleh Kang Dasep kepada teman-teman? Pokoknya teman-teman dukung terus channel PAD, Sip. semoga sukses terus. Amin. Kang Jari semakin berkah insya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Oke Kang Dasep. Untuk Kang Dasep juga selamat menikmati perkampungan yang hawanya semriwing Ya, banget. Masya Allah hujan. Hujan Kang Dasep. Gerimis, ya. Hujan. Suasana sore ini ngabuburit di sini hujan kawan-kawan. Nih ada Kang Dadi juga. Kang, nanti kita makannya di rumah Akang di situ ya. Mungkin tolong bantu saya aja nanti beli air minum, dan beli segala macam Kang Dadi ya, boleh ya? Oke. Jadi sekarang kita mau bikin rujak dulu kawan-kawan dengan bahan-bahan yang seadanya di sini ya. Kita mau bikin rujak apa nih Kang Hendar? Rujak kelapa, Pak. Rujak kelapa. Oke Kang, lanjutkan Kang ya. Dan ini diantaranya kawan-kawan bahan-bahannya di sebelah sini. Tadi ini kita beli. Nah ini nih ya. Wah, ada susu. Oh, ada agar-agar, sekoteng, ada melon. Ya kita campur-campur nantilah. Hawa di sini sudah mulai terasa dingin kawan-kawan. Ditambah lagi saya baru selesai mandi. Namun badan jadi terasa lebih segar kawan-kawan. Dan perlu diinformasikan kepada kawan-kawan semuanya bahwa setiap terjadi pemadam kelaparan seperti ini,
itu saya menggunakan dana pribadi kawan-kawan, tidak menggunakan dana donatur. Ya, karena pernah ada yang bertanya, Kang itu dananya dari siapa? Uang orang lain kok dihambur-hambur buat acara makan-makan. Itu sekali lagi menggunakan dana pribadi. Wih, mantap itu mah Kang pasang. Iya, pas, Pak. Iya. Mantap Kang. Oh, dikeroken sama Bihomsah. Iya. Oke, Bihomsah. Wah, pas ya ini ya. Oke. Campur buat buka puasa. Mana es dah? Ayah kayak orang meser. Itu nih. Soalnya sepeda itulah. Sok bebas Kang. Oh, sekoteng hijau. Sekoteng hijau. Nah, bismillahirrahmanirrahim tuh. Allahumma barik lana. Waduh nih anak. Ya Allah. Bibita. Satu kelapa. Dikokos sendiri aja. Bener-bener. Belum ada nah itu. Kotor. Yuk dipotong belakang ya. Ya boleh, itu mah harus pakai pisau. Ntar Kang Hendar ngambil pisaunya ke Teh Nengsi karena Kang Dadi ini belum saya belanjain, jadi belum ada apa-apa di rumahnya. Masih kosong. Waduh, itu mereknya UM. Iya. Rupa-rupa ya, DH, UM, AM. Wah, macem-macem lah. Wah, ya mah. Nah, ya mah Kang ya. Sok Kang Hendar lah campur-campur. Widih. Melon. Mungkin karena hujan kawan-kawan, tapi pada saat kemarin juga saya ke sini ya, itu tidak nampak anak-anak atau warga sini ya, hanya sekedar mungkin ngabuburit kemana gitu kawan-kawan. Ya padahal ini kan jalanan, nggak ada sama sekali yang lalu lalang. Begitu juga di lingkungan rumah Kang Pardi ini tuh. Ya sama sekali tidak ada kelihatan nampak anak-anak ya, atau mungkin hanya sekedar berlarian ya, atau hanya sekedar bermain yang lainnya. Atau mungkin sebelah sini kawan-kawan, di sini juga tak nampak sama sekali nih. Yang jelas sih memang sore ini gerimis kawan-kawan. Jadi mungkin anak-anak malas keluar. Nah di sini juga nggak nampak kawan-kawan. Iya, akhirnya dapat juga. Ore Kang Dadi. Ya, bos ini. Ya, oke. Langsung eksekusi Kang di belakang Kang. Ya. Sore ini sangat dingin kawan-kawan suasana di Kampung Bunut ini, karena kabut juga semakin tebal dan hujan cukup semakin besar dibanding tadi. Kalau tadi cuma gerimis doang kawan-kawan, sekarang benar-benar sudah turun hujan. Dan seperti inilah suasana ngabuburit pada kesempatan sore ini di lingkungan rumahnya Kang Pardi dan juga Kang Dadi. Detik-detik menjelang adzan maghrib untuk wilayah Kampung Bunut, Purabaya dan sekitarnya. Wah, semakin mantap ini, semakin mantap. Kita akan siap-siap buka puasa. Nih udah lagi disiapkan. Silakan Kang Asep ditata. Mari Oye, sini Oye. Aduh, Olil ini dari mana aja nih Olil nih? Oh, Olil dari mana ini Olil? Dari dapur. Lil, kamu dicariin tuh sama si Neng Sri Maharani. Hah? Ya. Iya, Lil. Saya mau tanya sama kamu Lil. Kamu mau pilih Neng Sri Maharani apa Neng Susan? Udah kepilih. Belum Gak mau pilih gitu. Oh, gak mau pilih dua-duanya, mantap. Mantap Olil. Kerja dulu Lil ya? Ya, bagus, hebat Olil. Bagus nih jawaban yang sangat bijaksana itu Lil. Oke Teh Nengsi. Ya, di dapur aja dulu, simpan. Nggak apa-apa. Ya, jadi suasananya seperti ini kawan-kawan ya. Ada tetangga-tetangganya dan kabutnya semakin
semakin ini nih. Heeh. Wih, nanti Kang, ke dapur ya Kang, simpen dah Kang. Kita mau untuk makan mah nanti aja. Wah, tinggal satu Kasep. Ya udah, kasih ke Ayah ke dalam ya. Langsung duduk manis semuanya ya. Ya, ada, makasih. Tuh bocah baru beli es katanya. Ya, suasananya lumayan ramai nih kalau sekarang kawan-kawan, agak hangat, banyak bocah. Kawan-kawan, petualangan alam desaku sambil menunggu tiba waktunya berbuka puasa. Kiranya saya akan banyol-banyol dulu kawan-kawan. Kalau ini bukan kongres, tapi kita akan banyol. Kebetulan lagi ada yang bucin kawan-kawan nih ya. Kang Hendar rupanya ya. Bismillah. Oh belum Kang Sep? Sep nih. Tahan dulu ya. Nih kita sekarang mau tanya ke Kang Hendar kawan-kawan ya. Kang Hendar, bagaimana nanti kalau misalnya banyak yang naksir sama Kang Hendar dari netizen? Katanya saya butuh senyuman Kang Hendar yang ramah tamah untuk menjadi pelayan toko di toko saya misalnya ya. Apakah Kang Hendar bersedia? Insya Allah bersedia Pak. Wah, bersedia kawan-kawan ya. Jadi Kang Hendar bersedia kalau ada yang butuh memperkerjakan dia. Nah, sekarang kita tanya Olil. Kalau Olil bersedia tidak? Tahu. Olil mah suka nggak tahu kalau ditanya teh. Ya, Olil bersedia tidak Olil? Belum. Olil belum bersedia karena Olil masih kanak-kanak kawan-kawan, jadi belum bersedia. Lalu pertanyaan yang kedua kawan-kawan masih kepada Kang Hendar. Kang Hendar, Ya. kalau misalnya besok ternyata kamu misalnya dibawa ke sana ke Jakarta, wah dikasih gaji gede misalnya, bersedia Kang ya? Bersedia Pak. Tiba-tiba misalnya si Gemoy narik nikah tuh, bagaimana tuh? Kamu mau pilih berangkat atau mau mengikuti si Gemoy? Gimana ya? Iya. Ayo jawab. Jawab. Ya. Jadi kamu mau ngambil pekerjaan? Apa mau ngambil penawaran si Gemoy ngajak nikah? Jangan dulu Pak. Ya, katanya pilih pekerjaan tapi bohong banget kawan-kawan. Bohong banget nih Kang Hendar nih. Ya. Terus yang kedua Kang Hendar, kalau tidak dengan saya ke sana ke Bah Acip, Kang Hendar suka ke sana nggak sama Holil? Enggak Pak. Malu, Pak. Ini kata Kang Asif suka katanya. Karena di komen-komen itu ya katanya kawal Kang Hendar sampai menikah dengan si Gemoy. Aduh, luar biasa. Tadinya cuma buat konten doang kawan-kawan, tapi ternyata pakai hati jadinya. Aduh, Kang Hendar kembali ngajakin Pak. Oh gitu? Iya. Oleh ngajakin. Wah, si Oleh suruh kerja malah. Oleh ngajakin. Iya. Gimana katanya Kang Hendar? Ya, kita main kembali cari kelapa. Main ke Palingping cari kelapa kata Olil. Oh gitu. Terus pada berangkat gak ke sana? Enggak jadi Pak. Kenapa gak jadi? Iya, jadinya itu ke Cianjur. Kenapa jadinya ke Cianjur? Kenapa gak ke Palingping? Kan di situ ada si Gemoy. Iya. Sama Neng Cucan. Iya. Ya, jadi seru kawan-kawan seperti begini ya. Jadi saya kalau datang ke sini sekarang ada hiburan lah, ngeledekin Oleh sama ngeledekin Kang Hendar gitu lah ya. Kebetulan mereka lagi bucin kawan-kawan nih ya. Dan sepertinya kawan-kawan detik-detik adzan maghrib sudah hampir tiba waktunya. Jadi berapa menit lagi Kang Asep? 4 menit lagi. Oh 4 menit lagi. Wah, masih panjang nih waktunya nih. Ya oke lah, kita tunggu aja ya. Wah, bukan Lil, sabar. Ya ilah. Kalau di sini sih udah lebih 26 menit. Udah. Oh, belum ya. Hari ini saya entah mengapa kawan-kawan berasa banget tadi jam 5 itu berasa banget. Entah mungkin karena memang perjalanan saya dan Kang Dasep cukup jauh jadi capek, terus ditambah lagi hawa dingin. Jadi terasa banget
apa tuh Menusuk. perih ya, bener terasa banget ini apa laparnya terasa banget itu. Belum tenang. Malah lucu kalau kan nungguin ada daripada diem semuanya. Belum. Nah, eta ada. Sekarang tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga silakan. Sudah tiba waktunya untuk berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdal amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Dah silakan minum makan dah. Mari buka puasa kawan-kawan dengan rujak yang dibikin oleh Kang Hendar dan Kang Dasep. Bismillahirrahmanirrahim. Pero oi. Ini tekannya udah. Ya. Dia sama anak kemana ya? Ya udahlah. Lu ya udah. Udah nggak ada mangkoknya. Mantap. Mari Kang Asep lanjutkan. Mau jadinya tinggal. Nyebut anjing mah dia. Oke kawan-kawan, setelah kita menunaikan ibadah sholat maghrib tadi bersama-sama ya, dan sekarang waktunya untuk makan berat ya. Apa itu Aolil? Wow, ayamnya kita masak kawan-kawan. Tadinya mau dibakar, tapi nggak keboro ya. Nggak keburu, Cuaca tidak mendukung. Ya. Nah, eta nu mantap sama. Sok. Sambal. Kita mau makannya sama ayam kampung satu penggorengan tuh, ditambah ada lalapannya. Ya, dan sambalnya ini sambal buatan Teh Nengsi. Ya. Sambal itunya nggak ada, Baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku. Sekarang kita akan waktunya makan berat ya. Dan ini juga ada Kang Dadi. Halo Kang Dadi tuh, ningali kali itu. Ya. Dan juga ada Kang Dasep. Alhamdulillah subscriber petualangan alam desaku, dan juga ada keluarga Kang Pardi, keluarga Kang Asep, ada keluarga Wang Homsah juga. Ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah dibagi-bagi? Ayo, maca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kang Dadi teh heula nu boga imah sok. Najan can salampatan ke kawan-kawan. Yang penting dia tuh. Ayo Kang Dadi. Ayo Kang Dadi makan. Nah, dia sudah makan kan kawan-kawan? Ayo Kang Dasep, gaskeun Kang Dasep. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kawan-kawan. Kalau saya Mani. Nah, lalapan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, pedes amat ya. Sampai jam. Ayo.
Untuk bocah-bocah kita tampung di kamar kawan-kawan, ya. Ayo Kang Haji, lanjut Kang Haji. Alhamdulillah tuh. Ya Kang Ali itu cerik Kang. Nah. Nah ya lo Kang. Kang Ali mau lanjut cerik ya mah Kang Haji ah. Makali. Madinah mah hese ah. Kalau Kang Hendar kebetulan nggak makan ayam. Ya. Badai sama lima. Badai sama lima. Udah cepat. Clear kan? Pilih hilang ada. Sejarahnya namanya. Mantap ayam kampung Kang, Masya Allah. Mari Kang. Akang selama ini kan nonton. Sekarang langsung Kang di sini. Pemegang paparan. Iya. Tetap semangat Lil. Jangan ngeper Lil. Jalan dulu kene. Widih, bocah-bocah yang di kamar ini ya. Sok makan. Besok jangan lupa puasa ya. Belajar aja sampai maghrib nggak apa-apa lah. Ketawa mereka. Kang Hendar, maaf gemoy sudah ditawarin belum tadi? Oh, belum, Mbak. Aduh, tidak cinta kalau begitu mah namanya. Alhamdulillah kawan-kawan petualangan desaku, saya sudah buka bersama keluarga Kang Dadi. Ini kebetulan ada di belakang saya Kang Dadi, nggak kelihatan ya. Dan sekarang kita mau bincang-bincang dengan Kang Dasep, ya. Jadi ceritanya gini, Kang Dasep ini, mohon maaf nih, jadi saya agak sombong sedikit nih. Jadi pada waktu itu saya ketemu dengan beliau tuh di Madinah kawan-kawan ya. Ternyata Kang Dasep ini tetangga kampung. Ya Kang ya? Iya betul. Tetangga kampung, mungkin Akang suka nonton gitu Kang ceritanya. Suka nonton, terus yang menghubungi saya itu Akang ya waktu itu ya? Iya betul langsung. Saya dapat Jadi nomor dari saudara yang tetangganya Kang jadi. iya, jadi Akang Dasep ini menghubungi saya dan akhirnya kita ketemuan di Madinah, Masya Allah. Akhirnya ya kita ketemu di Madinah, terus saya diajak makan bakso tuh ke kebun kurma sama Kang Dasep sempet-sempetin waktu itu ya. Jadi tahulah, oh ini kota Madinah seperti begini. Dan ternyata kawan-kawan kemarin ada kabar Kang Dasep ini katanya pulang gitu loh. Langsung saya telepon, Kang katanya pulang, iya. Dan saya ajaklah sekarang kawan-kawan gitu ya. Dan akhirnya kita ketemu lagi Kang, alhamdulillah Ya, nih. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Saya ikut. Jadi seperti itu ke kawan-kawan ceritanya. Dan mungkin sekarang saya minta Kang Dasep ini bercerita tentang pengalamannya bekerja di sana untuk memberikan motivasi. Nah tolong diperhatikan, didengarkan ya, karena kalau saya mah meskipun saya ini belum pernah bekerja di luar negeri, tapi saya ini bergabung bersama orang-orang Chinese ya, bos-bos saya dulu orang-orang Chinese lah ya. Jadi saya diajarkan untuk workaholic ya, kerja keras tanpa batas kawan-kawan ya. Dan pada waktu itu ya memang gonok kadang-kadang, tapi setelahnya kawan-kawan ternyata ada manfaat yang sangat-sangat luar biasa. Salah satunya disiplin, tidak pernah menyerah ya, konsisten. Nah itu salah satunya kawan-kawan. Nah sekarang Kang Dasep, silakan Kang Dasep mulai cerita deh. Baiklah Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita cerita pengalaman saya selama 15 tahun bekerja di negara Timur Tengah, khususnya negara Saudi Arabia. Jadi untuk negara Timur Tengah itu kita harus siap mental dan fisik, Kang. Karena kan sana orang-orangnya beda karakter sama kita. Mereka itu keras. Udah gitu aturan kerjanya kacau. Jadi nggak ada, kadang-kadang kalau terutama yang sektor perumahan ya,
itu nggak ada waktu kerja ya, Jam kerja jam gitu. kerja itu nggak tentu. Kadang kita mau makan disuruh, atau pas mau tidur disuruh gitu. Terutama yang bekerja sebagai ART ya, pembantu rumah tangga. Itu benar-benar mereka tuh diporsir tenaganya. Udah gitu belum lagi mereka tuh karakter orang Arab sana ya. Kalau sedikit kesalahan itu dibesar-besarkan. Mungkin tidak semuanya, tapi 90% seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang berniat bekerja misalkan ke luar negeri khususnya untuk, karena ke Saudi itu kan yang paling minim syarat istilahnya Kang ya. Tidak perlu pengalaman atau mungkin usia pendidikan. Yang penting mau kerja berangkat gitu. Cuman di situ kita harus benar-benar kuat secara fisik dan mental. Karena ketika apalagi yang baru misalkan kerja di sektor misalkan di restoran, kita belum bisa bahasa, belum tahu pekerjaan. Di situ kadang-kala mental itu teruji. Makanya bagi yang nggak kuat mental biasanya kabur gitu. Nah, di situ. Makanya suka ada yang saya dengar kaburan. Ya, betul. Karena saking nggak kuatnya gitu. Dengan tekanan pekerjaan, tekanan dari majikan, begitu, Kang. Cuman kita setelah lama ditempa itu jadi terbiasa dengan kerja keras, Kang. Iya, Ya. betul. Jadi kalau kita bertahan mental kita terasa. Jadi ketika kita misalkan dapat pekerjaan di Indonesia itu malah lebih enak karena Indonesia kan teratur waktunya. Misalkan yang kalau di perusahaan ya dari jam 8 gitu sampai jam 4 sudah gitu. 8 jam kan di kita. Kalau di sana paling sedikit 10 jam, bahkan yang 12 jam kerja. Bahkan kadang-kadang katanya Kang tidur itu cuma 3 jam, apa betul gitu? Betul, saya ngalamin sendiri. Saya tuh terkadang 24 jam itu tidur saya tuh 5 jam itu kadang-kadang malamnya misalkan 3 jam atau malamnya 4 jam, siangnya 1 jam. Itu pun jarang gitu. Seringnya nggak tidur siang. Jadi dalam waktu 24 jam itu 20 jam kita kerja, kadang-kadang 4 jamnya istirahat. Nah, Itulah pengalaman. Mungkin ya tidak semuanya seperti itu, tapi mayoritas seperti itu. ya. Ya. Pengalaman-pengalaman yang kalau daerah ASEAN lain kita kurang tahu ya, kayak Korea itu mungkin mereka lebih disiplin. Ada jam kerjanya mungkin. Kalau untuk Timur Tengah semuanya kebanyakan seperti itu. Itu katanya Kang, satu orang katanya dikasih beban itu kadang-kadang katanya 4 lantai gitu Kang. Betul, kadang-kadang di dua sana kan lantai. nggak ada, paling sedikit 2 lantai. Pembantu misalkan 1 masak, urus anak, ya ada juga yang misalkan 2 ditaruhnya pembantunya. Nah, yang pelit cuma 1, suruh melayani berapa orang gitu. Bersih-bersih rumah, masak juga iya, ngurus anak juga iya. Jadi berat kalau untuk sektor pembantu rumah tangga itu benar-benar, Kang. Makanya saya suka salut tuh. Cuman terkadang yang di Indonesia tuh taunya uang ya. Itu dia tuh. Iya. Jadi tidak tahu kesulitan orang yang bekerja di luar. Betul. Ya, betul sekali. Dan kadang-kadang begini Kang, kadang-kadang nih ya. Buat apa sekolah? Nanti ada ke Arab. Ya, Nah, betul. kadang-kadang itu Iya, suka iya. jadi suka jadi satu tujuan gitu loh Kang, Iya. untuk masyarakat di sini ya. Buat apa ke sekolah si itu juga ke Arab berapa kali, rumahnya 2 tingkat, Betul, 3 tingkat iya, gitu iya. loh. Ya itu yang kalau kebetulan mungkin dapat majikan yang Iya. nanti kalau dapat majikan yang kurang baik ya mungkin. Kira-kira menurut Akang itu yang namanya kaburan boleh disebut Kang jumlahnya kira-kira lah puluhan, ratusan atau mungkin ribu Kang? Mungkin ribu, Kang. Berarti alangkah banyak ya yang tidak yang tidak tahan. Ya makanya waktu dulu itu yang pertama ditutup itu pertama Kuwait, karena Kuwait paling banyak kasus gitu. Yang kedua Saudi gitu. Oh, Tapi gitu. tapi cuman ya karena mungkin gini Kak.
meskipun di sana kerja itu berat ya, tapi kalau terbiasa tiap bulan dapat gaji, ketika pulang ke Indonesia tidak punya penghasilan, Ya, ingin nangis balik. deng-deng Iya, juga Kang. benar. Iya, dan paling tidak meskipun di sana berat banget, dari sisi makanan mungkin lebih Betul, terjamin ya, 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 Kang ya, ya. ya, Beda betul. dengan di sini. Yang penting sebetulnya kita asal benar-benar punya tekad kuat. Tekadnya adalah tidak tidur selama 24 jam. Tapi kalau kita yang ada di pikirannya udah aduh di luar negeri gaji gede, itu doang yang dipikirin, bahaya. Bahaya. Jadi yang disebut dengan mental ya seperti begitu. Iya. Ya, banyak orang yang terjebak yang akhirnya bukan terjebak, artinya mereka bukan terjebak sih, artinya salah tafsir gitu. Ya, mereka pikir kerja di sana itu berangkat jam 8 pulang jam 4. Nggak taunya pada saat kita tidur tengah malam juga dibangunnya harus bekerja. Ya, terus sopir rumahan seperti itu kebanyakan. Ya, Kan kehidupan saya tuh malam, Kang, kehidupan. Jadi kalau siang tuh jarang aktivitas. Kalau yang ibu-ibu rumah tangga itu kalau siang kan tidur mereka. Nah, kalau malam kelayapan. ya. Jadi kalau di Arab itu malam jadi siang, siang jadi malam. Ya, betul. Jadi ngelayapnya itu nih mulai jam segini nih ngelayap sampai pagi. Minta diantar kemana-mana. Sementara kita waktunya tidur. Iya. Habitnya, kebiasaannya kita tidur. Nah mereka kebiasaannya ngelayap. Jadi udah nggak ketemu tuh. Iya. Kebiasaan tidur dengan kebiasaan mereka ngelayap udah nggak ketemu. Dan akhirnya disitulah terjadi merasa tidak nyaman. Betul. Jadi kadang-kadang kita kalau tidur tuh jarang di bawah jam 12 tuh jarang banget. Nah Pasti di atas jam 12. Pasti itu dapat. Oh iya. ya. Nah seperti begitu tuh kawan-kawan. Jadi ini cerita dari pengalaman real. Kalau ini bukan katanya, bukan kata sana, kata sini. Tapi ini real. Jadi makanya kalau saya bilang, kalau saya dalam nge-push orang-orang bekerja, ini, itu, segala macam, itu udah dengan segala perhitungan. Karena jam kerja saya dulu juga Kang Dasep, jam kerja saya itu jam 7, jam 7 itu saya udah ada di perusahaan, jam 7. Dan pulang itu rata-rata jam 1 malam. Pulang, jam 1 malam, jam 2 sampai rumah, jam 7 udah harus ada tempat pekerjaan lagi. Kurang lebih saya seperti itu 10 tahun. Gitu loh, makanya sekarang saya, ya, suka banyak yang bertanya, Kang Jerry bagaimana sih supaya menjadi YouTuber seperti, ya mohon maaf ya, saya bukan sukses, enggak lah. Ya seperti Akang, ya saya bilang harus konsisten gitu loh. Kalau saya kan nanya ke orang, itu di pegunungan sana yang tinggi begitu, ada kampung enggak? Ada Kang, tapi jauh. Berapa lama jauhnya? Sekian. Kemana jalannya? Oh saya samperin Kang. Gitu loh, meskipun jauh, saya harus dapat gambar ke sana. Gitu. Nah, kalau kadang-kadang ada saudara saya pengen jadi YouTuber, begitu saya kasih tahu, tuh di sana kejar, di sana kejar. Nah, dia udah memble duluan. Sulit kalau yang begitu. Kalau saya sampai sekarang enggak, Kang. Ada di pucuk gunung, saya harus pergi ke sana, berangkat ke sana. Begitu kalau saya. Meskipun sejauh berangkat saya misalkan 3 jam, 4 jam dapat satu video, saya harus berangkat. Jadi nggak bisa ditawar. Jadi begitu bapak-bapak, dan itu juga bapak-bapak harus belajar konsisten, ya. Nah, kalau di luar negeri begitu. Makanya saya itu waktu di zaman pekerjaan dulu, saya ditarget misalnya, kamu ditarget misalnya 1 bulan 100 juta, mau gempa bumi, mau langit ini runtuh, ya. Mau ada banjir selaput kepala, mau apapun yang terjadi, ada huru-hara perang, harus nyampe omset. Begitu Pak, dan saya dididik begitu kawan-kawan. Dan ternyata, kalau pada waktu itu sih kadang-kadang dongkol gitu loh. Ya, dongkol. Tapi ternyata, alhamdulillah kawan-kawan, sampai sekarang disiplin dan konsistennya itu saya dapat gitu loh. Ya, dan saya dewasa justru di situ kawan-kawan. Ya, jadi saya tidak mudah menyerah lah gitu loh kawan-kawan. Dalam artian, ya saya militan, harus militan gitu. Ya seperti yang Kang Dasep bilang tadi, kalau di sana cara kerjanya udah begitu bapak-bapak. Beda dengan di sini. Ya makanya mengapa yang bekerja saya kasih target? Karena saya tahu Kang. Ya begini biasanya nih ya. Kalau tipe-tipe bekerja di sini, ketok ngudut. Besok ke sawah gimana? Domba kamu udah ini belum ngomong? Tengah tahunnya 1 jam lebih, Kang. Gitu, habitnya begitu. Makanya saya kasih target. Ya kadang-kadang kita berikan teguran di push mereka itu. Ya kalau enggak dikasih target, ya begini. Begini bapak-bapak.
Ya, itu udah pasti. Makanya kemarin waktu ada juga nih negara tetangga, saya nggak mau sebut ya. Katanya banyak yang suka minta kerjaan ke saya. Saya bilang di saya ada. Tapi kamu mampu nggak melakukan pekerjaan itu? Karena kalau bekerja di sini itu, ya 5 pekerjaan dikerjakan oleh 1 orang. Iya, betul. Nah, betul kan? Ya. Nah, 5 pekerjaan dikerjakan oleh 1 orang. Di sini sebaliknya, Kang. 5 orang mengerjakan 1 pekerjaan. Jadi ketika dia yang biasanya kerjanya, ya misalnya ketok. Wah, di sana harus, gitu loh, ya. Nah, kaget kita. Dan disitulah dia merasa mendapat tekanan, tidak nyaman. Akhirnya yang terjadi seperti Kang Dasep tadi, kamburan. Begitu. Kalau saya dulu, wah, saya tuh dimaki itu udah biasa kawan-kawan. Jam kerja saya gila-gilaan, Kang. Kadang-kadang saya waktunya kalau dibutuhkan sama perusahaan 3 hari 3 malam nggak pulang-pulang. Bayangkan saya, kalau perusahaan memang kamu harus beresin ini sampai beres, harus sampai beres. Begitu. Jadi ya alhamdulillah lah, saya bukan sombong kawan-kawan. Jadi jiwa militan, jiwa pantang menyerah, ya itulah akibat pada waktu itu saya Sudah terbiasa kerja keras ya kan? Iya, dididik oleh mereka yang banyak ilmunya ya. Kadang-kadang kan ada pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kadang-kadang karena memang di sana banyak ilmunya. Dan sekarang kan negara Cina kan, Amerika juga udah ketar-ketir kan, gitu loh ya. Ya saya dalam hal ini mohon maaf, tidak bicara rasis mengenai Cina atau apa-apa. Ini hanya pengalaman saja. Dan mungkin yang Kang Dasep tadi bilang, memang luar negeri ya begitu, seperti begitu. Jadi makanya saya suka di sini tuh, kalau ngomong tuh kemana, maka saya udah ketaker gitu, semuanya udah ketaker. Kang saya udah tahu gitu larinya mereka mau kemana tuh udah tahu. Ya seperti begitu Kang Dasep. Ya, jadi terima kasih banyak Kang Dasep. Ada lagi yang mau disampaikan Kang? Selain memang fisik, mental, kerja di sana gitu ya Kang ya. Apalagi Kang? Ya harus pintar memanage itu, keuangan kalau kerja di luar itu. Sepertinya kalau itu di mana-mana Kang, di Iya. sini juga. Iya, karena kan kita kalau nggak gitu, nggak, ya kayak tadi, kalau sesuatu nggak ditarget berantakan Kang. Jadi Ya, harus ada tujuan. Harus Kang, ada ya. tujuan, Ya, iya. betul, setuju Kang Dasep. Tuh, jadi Kang Hendar, saya mau tanya ke Kang Hendar nih, tertarik tidak untuk berangkat ke sana? Kalau kejauhan mah enggak. Ya, dia mah. kalau yang mental-mental tahu mah janganlah. Dia apa nggak mau jauh dari si Gemoy, saya tahu lah. Apalagi Olil, lah boro-boro Olil boro-boro ke sono. Makanya nih Olil kan masih muda sekarang ya. Coba, yang penting kita sebetulnya pola pikir kita yang dirubah gitu loh. Jangan gitu-gitu aja, gini-gini aja, gitu. Dipikir. Ini apa? Gitu loh. Nah, misalnya nanti Kang Pardi nih ya. Sekarang kan Kang Pardi, Kang Hendar, piara dombanya nih piara domba sayur biasa. Nanti kalau sudah besar itu dijual ganti. Belinya embe Manggala gitu yang kalau dijual mahal. Domba Garut, domba sini, domba Tasik, domba mana-mana, pakannya kan sama, rumput. Ya, kenapa kita nggak miara domba Garut gitu loh ya? Yang kalau dijual lebih mahal harganya. Nah, betul? Kan sama makannya rumput-rumput juga. Kecuali kalau domba Garut mah bukan rumput makannya. Harus misalnya harus roti mulu ya, jangan bengkak kita. Ya kalau sama-sama rumput ya nanti itu pola-pola pikir begitu Kang yang harus dirubah. Kang Asep ada yang mau ditanyakan ke Kang Dasep? Ya nampaknya cukup banyak pengalaman. Cukup banyak. Tuh Kang Dadi ya. Jadi intinya bapak-bapak ibu-ibu semuanya harus kerja keras, workaholic. Ya, jangan pantang menyerah. Saya harus bisa. Harus punya target. Gitu loh. Jangan baru ngelihat, waduh saya harus ke situ jauh banget. Enggak. Udah. Kalau saya jiwanya bukan begitu. Sukses itu butuh kerja keras. Iya, di Banten saya dengar nih, di Pandeglang saya dengar ada satu perkampungan yang wah katanya terpelosok anu. Begitu dicek di map,
perjalanan sekian jam, jauh sekian jam. Ah, udah kemas berangkat kalau saya mah Kang. Datang ke sana cuma dapat satu video kawan-kawan, rugi bandar. Ah, yang penting udah dapat. Gitu kalau saya. Ya, kalau anak-anak zaman sekarang mah dikasih tahu tantangannya udah mundur duluan. Capek Kalau sedikit sukses, ngeluh. kalau sukses pengen suksesnya aja tanpa melalui proses. Mana ada? Mana ada tanam pisang hari ini besok dipanen? Di mana yang ada saya mau? Ya, nggak ada miara ayam dari kecil besok tiba-tiba udah gede. Mana ada? Semuanya pakai proses. Ingat, orang sukses pakai proses. Ya, oke. Kang Dasep itu aja. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Kang Dasep Sama-sama, atas Kang Yedi. ilmunya ya, dan saya bicara begitu saya mohon maaf kepada kawan-kawan, mungkin ada yang tersinggung ya, saya mohon maaf. Itu semua tiada lain supaya ada generasi muda di sini. Holil, ada Kang Hendar, ada Kang siapa lagi yang di belakang itu? Kang ya, ada Kang Pardi juga ya, yang Kang Asep juga, ada Kang Dadi. Jadi jangan mudah pantang menyerah. Ya, jangan mudah menyerah, kita harus tetap kerja keras. Ya, dan juga harus rubah pola pikir. Jadi mentalnya harus kuat. Ya, sampai di sini dulu kawan-kawan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu semuanya, dan itu adalah saya tidak sengaja, tidak ada niat yang yang ingin sekali menghina ataupun menjelekkan orang lain, tidak ada. Ya, ini semuanya adalah cerita, ini semua hanyalah satu motivasi mungkin yang bisa saya share untuk bapak-bapak ya. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.